Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu sangat baik bagi orang yang beriman. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berdialoglah, berdiskusilah dengan ahli ilmu, bertanyalah kepada mereka jika kamu tidak mengetahui perkara-perkara agama. Dan Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berusaha memahami perkara agamanya. Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat di atas manusia yang lain. Karena itu, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, pada pagi ini insya Allah kita akan membahas satu kitab yang sangat urgen sekali untuk kita pahami bersama, untuk kita telaah, kita kaji, kita mudarasah. Kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab namanya Kitabut Tadhkirati bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab peringatan terkait dengan keadaan orang-orang yang akan meninggal atau orang-orang yang sudah meninggal, dan juga peringatan terkait dengan perkara-perkara akhirat. Artinya kitab ini mengingatkan kita tentang apa kewajiban bagi orang yang akan meninggal dan apa bekal yang harus disiapkan bagi mereka untuk menghadap Allah kala di akhirat. Dimulai dari persiapan kematian, kemudian bekal di alam kubur, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan kelak ketika kita menghadap Allah di akhirat, di padang mahsyar, di hari kiamat. Ini kitab ini ikhwah, dikarang oleh seorang imam besar, imam salaf, namanya al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abi Bakar ibnu Farah al-Ansari al-Jazari, al-Andalusi al-Qurtubi. Jadi pengarang daripada kitab ini adalah seorang imam yang juga ahli tafsir, yaitu al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Dia punya tafsir yang sangat besar, yang dikenal dengan tafsir al-Qurtubi. Kitab ini terdiri dari 3 jilid ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kitab yang cukup besar, dan insya Allah kita akan kaji setiap hari kitab ini secara ringkas insya Allah setiap harinya, yang kita memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon inayah dan taufiknya. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi diri kita pribadi dan bagi siapapun yang mendengarkan. Kita juga
tak lupa bersolawat, ya, mengucapkan salam dan solawat kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau, ya, yang telah berjuang, ya, jahada fillahi haqqa jihadi, berjuang dengan sungguh-sungguh, ya, dengan tekad yang kuat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menebar Islam, menyampaikan risalah, menunaikan amanah, ya, sehingga Islam ini menjadi agama yakni, ya, yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, saya ingin mengawali kajian kita pada pagi ini dengan satu ayat yang semoga ini bisa menjadi renungan bersama kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 74 sampai dengan 76. Ya, ayat ini disebutkan dalam muqaddimah daripada kitab At-Tadhkirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Artinya, sesungguhnya barang siapa yang menjumpai Tuhannya atau mendatangi Tuhannya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu, dalam keadaan dia berlumuran dosa. Ya, perhatikan ikhwah, para pendengar, barang siapa yang mendatangi Tuhannya kelak di hari kiamat, berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berlumuran dosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Sesungguhnya baginya neraka jahanam. Dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak akan hidup. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Maknanya apa? Maknanya dia akan terus menerus dalam azab. Ya. Dia akan terus menerus diazab oleh Allah dan tidak akan mati karena panasnya dan tidak hidup. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan di neraka Allah Jalla Jalaluhu. Jadi mau mati tidak bisa, hidup juga tidak. Ya, betul-betul dalam azab yang sangat pedih. Ya. Siapa yang tidak mengetahui, mengenal neraka jahanam? Neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Neraka yang paling panas. Neraka yang paling ditakuti oleh siapapun. Ya. Dan ketahuilah bahwa di bawah neraka jahanam itu ada sebuah lembah. Ya, ada sebuah lembah. Yang lembah itu sangat dalam, sangat luas, dan sangat-sangat mengerikan. Jangankan kita manusia, neraka jahanam sendiri memohon perlindungan kepada Allah dari lembahnya itu. Namanya, ya, Jubbatul Huzn, ya, lembah kesedihan. Ya, lembah kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan lembah itu. Beliau mengatakan bahwa jika seseorang melempar sebuah batu dari atas jahanam, maka batu itu akan menggelinding selama 500 tahun dan belum sampai ke dalam lembah Jubbatul Huzn. Maka inilah ikhwah, ya, peringatan dari pengarang kitab ini dalam muqaddimah beliau, bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan berlumuran dosa, maka baginya neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebaliknya, wa may ya'tihi mu'mina, barang siapa yang mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman, qad 'amilas shalihat, dan dia telah banyak beramal saleh. Jadi syaratnya apa? Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua telah beramal saleh. Ya.
faulaik, maka bagi mereka lahumud darajatul ula, bagi mereka kedudukan yang paling tinggi. Al-ula itu artinya tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Apa itu? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi kedudukan yang tinggi yang disediakan oleh Allah bagi orang beriman dan beramal soleh adalah jannat, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, ya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah balasan bagi orang yang menyucikan dirinya di dunia. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh berarti mereka telah menyucikan dirinya dengan imannya itu, telah menyucikan dirinya dengan amal solehnya. Menyucikan dari apa, ikhwah? Dari dosa-dosa, dari maksiat. Menyucikan dirinya dari kotoran-kotoran, baik itu yang maknawi maupun yang hissi, kotoran lahir maupun batin. Maka bagi mereka ini surga Aden, ya. Semoga kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah untuk memasuki surga Aden. Bahkan insya Allah kita juga memohon kepada Allah semoga kita termasuk, ya, calon ahli surga Firdaus yang paling tinggi yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh pengarang di sini bahwa tujuan beliau menulis kitab ini adalah untuk mengingatkan kita tentang pentingnya mempersiapkan bekal kematian. Mempersiapkan bekal kematian, ya. Dimulai dengan pentingnya mengingat mati, ya. Kemudian beliau menjelaskan keadaan orang-orang yang mati. Kemudian nanti dijelaskan tentang al-hasyr, ya, bagaimana manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Ta'ala, ya, dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir. Kemudian bagaimana juga tentang catatan amal akan dibagikan. Kemudian dijelaskan juga tentang timbangan al-mizan, ya, dijelaskan tentang surga dan neraka. Dijelaskan juga tentang fitnah-fitnah di akhir zaman, ya, fitnah di alam kubur, kemudian tanda-tanda hari kiamat, ya. Dan ini adalah kitab yang sangat luas membahas tentang kematian, ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya ikhwah yang dimuliakan Allah, kita berharap dengan mengkaji kitab ini, ya, kita diberikan taufik oleh Allah untuk mempersiapkan diri menghadap Allah, ya, dengan bekal yang cukup. Tentu yang dimaksud dengan bekal di sini adalah bekal keimanan, bekal ketakwaan, amal saleh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kita mulai dengan bab yang pertama. Kita mulai dengan bab yang pertama, yaitu larangan mengharapkan kematian atau larangan memohon disegerakan kematian, ya, bagi seseorang. Beliau mengatakan babun nahyi an bismillahirrahmanirrahim, yaqul al-musannif rahimahullah taala, dengan memohon ridha dari Allah. Kita awali kajian kita dengan mengucapkan bismillah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berkata pengarang dari kitab At-Tazkirah ini, ya, babun nahyi, bab larangan, an tamannil maut, yaitu mengharapkan kematian, wa du'a bihi, dan berdoa disegerakan kematiannya, yadurrin nazala bihi fil mali wal jasad. Jadi di sini ikhwah, kita dilarang memohon kematian kepada Allah karena adanya adanya masa-masa sulit dalam hidup kita, adanya musibah, adanya bencana bala, ya, karena adanya ujian-ujian yang berat dalam hidup, ya. Jadi ini kita dilarang untuk memohon kematian yang segera karena bala bencana tadi. Maksudnya, ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, kita dilarang memohon kematian yang segera
karena kita tidak tahan dengan ujian yang Allah hadirkan, karena kita berputus asa dengan ujian yang Allah hadirkan. Inilah makna judul dari bab yang pertama. Di dalam bab ini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, di dalam kitab Muslim. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin nazala bih. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kamu, ya, mengharapkan kematian karena musibah yang sedang dia alami atau karena masa-masa sulit yang sedang dia hadapi, ya, atau karena adanya musibah atau bala yang menimpanya, baik itu berupa sakit yang parah misalnya, atau berupa kecelakaan yang parah, atau berupa hilangnya harta benda yang parah misalnya, ya. Kondisi-kondisi ini tidak boleh bagi kita mengharapkan kematian yang segera karena kita tidak sabar misalnya, atau kita berputus asa karena itu. Fa in kana la budda mutamanniyan, ya. Jadi kata Nabi, kalaupun engkau benar-benar harus, ya, mengharapkan kematian, maka cukuplah engkau berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi doanya? Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairal li, jika memang hidup ini lebih baik bagiku. Ini bunyi doa yang harus dipanjatkan oleh orang yang tertimpa musibah, oleh orang yang sedang diuji dengan bala, diuji dengan masa-masa sulit dalam hidupnya, diuji dengan penyakit yang menggerogoti badannya, diuji dengan berbagai malapetaka dalam hidupnya, maka dia berdoa seperti ini. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairal li, jika memang hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu khairal li, ya, jika memang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi artinya apa, ikhwah? Kita tidak meminta kematian, tapi kita meminta yang terbaik kepada Allah. Jika memang yang terbaik kita masih tetap hidup, maka kita mohon dihidupkan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Jika memang kematian lebih baik dalam kondisi seperti itu, maka kita memohon kepada Allah memberikan kita kematian. Jadi kita tidak meminta sesuatu yang dilarang, tapi kita memohon pilihan kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya. Ini sama dengan salat istikharah, ya. Kalau kita menghadapi satu masalah yang pelik, yang kita dihadapkan dengan dua pilihan, maka kita istikharah. Nah, doa ini juga termasuk doa memohon diberikan pilihan terbaik, ya, antara hidup dan mati, ya, karena kita tidak tahu. Yang tahu perjalanan hidup kita hanya Allah Jalla Jalaluhu. Karena bisa jadi kehidupan saat itu lebih baik, ya. Karena dengan kita bersabar, dengan kita tabah menghadapi ujian-ujian seperti itu, maka bisa jadi nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Hal ini tentu dikuatkan dengan kisah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, ketika beliau diuji dengan musibah, ya, bala bencana, ujian yang sangat berat, ya, yang mungkin orang tidak pernah membayangkan betapa beratnya ujian Nabi Ayub alaihi assalam. Selama 7 tahun dengan penyakit yang sangat dahsyat, ya, menimpa beliau. Namun beliau alaihi salam tidak pernah mengeluh, tidak pernah berubah ketaatannya kepada Allah, tidak pernah berubah keimanannya kepada Allah. Beliau tetap menjaga ibadahnya, menjaga zikirnya dan seterusnya, sampai Allah mengganti musibah, mengganti penyakit Nabi Ayub dengan kebaikan yang berlimpah, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga
dengan apa yang menimpa Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan beliau menyampaikan risalah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ikhwani fiddin rahmati Allah, ya, Rasulullah juga bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Ya. Jadi ini ada tambahan redaksi, tidak boleh salah seorang di antara kalian memohon kematian. Dan dia juga tidak boleh mendoakan agar dirinya disegerakan kematiannya. Dia tidak boleh berdoa kepada Allah, ya Allah segerakanlah kematian saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Sebelum ajal tiba. Ya, kita kan tidak tahu ajal kita, yang dimuliakan Allah. Makanya tidak boleh kita mendahulukan ketetapan Allah di dalam memohon kematian. Innahu idza mata ahadukum inqata amalu. Nah, ini disebutkan alasannya. Kenapa kita tidak boleh memohon kematian yang disegerakan? Karena kalau ajal sudah tiba, kematian datang, hilanglah kesempatan kita beramal, ya. Hilang kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu apakah saat kita berdoa itu kita sudah punya persiapan yang cukup atau belum. Kita sudah punya bekal atau belum. Maka dari sini yang patut untuk kita renungkan bersama, apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Kematian yang kita doakan tidak menyelesaikan masalah. Ya. Dan tidak ada jaminan bahwa setelah kematian kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada jaminan bahwa setelah kematian kita akan mendapatkan kenyamanan hidup. Kita akan mendapatkan ketentraman. Tidak ada jaminan. Kalau Anda tidak punya amal yang cukup. Kalau kita tidak punya bekal yang cukup. Maka kata Nabi, tidak boleh kita memohon kematian. Dan tidak boleh berdoa disegerakan kematiannya. Karena ketika kematian datang, terputus amal. Nah, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Ya. Dan seorang yang beriman, ya, seiring dengan bertambahnya umur, bertambah kebaikannya. Ya. Ini subhanallah, jadi peringatan bagi para pemirsa kita semua, ya, bahwa umur itu amanah dari Allah. Umur itu titipan, ya. Dan Allah ketika menitipkan umur kepada kita, ya, Allah berharap kita menggunakannya dalam kebaikan. Allah ingin kita sebagai hambanya menggunakan umur yang Allah berikan itu dalam kebaikan. Setiap hari yang kita lalui, setiap tarikan nafas kita, ya, setiap bertambahnya satu nikmat, itu Allah ingin agar umur itu dipakai untuk kebaikan. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk itu. Kemudian di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan redaksi yang berbeda. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira. Jika dia orang baik, jika dia orang saleh, jika dia orang yang ahli agama, maka bisa jadi dengan bertambahnya umur, bertambah pula kebaikannya di hadapan Allah, bertambah kuat keimanannya, bertambah bagus ketakwaannya, sehingga dia semakin dicintai oleh Allah. Wa imma musian. Nah, kalau dia orang yang buruk, yang ahli maksiat, dia adalah pendosa, ya, maka diharapkan dengan bertambahnya umur ada kesempatan bertaubat kepada Allah. Ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ada dua kebaikan dari dipanjangkannya umur. Yang pertama, bisa menjadi sarana bertambahnya kebaikan, atau bisa jadi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Betapa banyak para pemirsa, kita lihat di sekitar kita orang-orang yang ajalnya umurnya begitu singkat dan dia belum sempat bertaubat. Na'udzubillah. Sudah umur singkat, usianya masih muda,
tidak sempat lagi berbuat baik. Na'udzubillah, inilah kerugian yang besar. Ada satu hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, masih dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la tamannau al-maut, janganlah kalian mengharapkan kematian. Fa inna haulal muttala'i syadid. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengharapkan kematian? Kata Nabi, karena ya ketakutan di hari kiamat kelak sangat dahsyat. Artinya, ikhwan, kondisi seseorang di hari kiamat, jika mampu ia bayangkan, sangat dahsyat. Ya. Artinya, seseorang yang menghadap Allah di hari kiamat, di padang mahsyar, tanpa membawa bekal, itu sangat menakutkan, sangat dahsyat, ikhwan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh main-main dengan kematian, karena setelah kematian akan ada padang mahsyar, dan di padang mahsyar itu sangat dahsyat, ikhwan, yang dimuliakan Allah jika Anda tidak punya bekal. Lalu kata Nabi, wa inna minas sa'ada ayyatula umrul 'abd hatta yarzuqahu Allahul inham. Dan di antara tanda kebahagiaan yaitu seseorang diberikan umur yang panjang, ya, sampai Allah berikan dia kesempatan untuk menjadi hamba yang munib, yang taat, menjadi hamba yang patuh kepada Allah, menjadi hamba yang merendahkan diri, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Jadi umur yang panjang itu ada kebaikannya, ya. Kebaikannya adalah kita berharap ada kesempatan untuk si fulan ini bertaubat, ada kesempatan untuk si fulan ini berbuat baik. Itulah kebaikan dari panjangnya umur, ya. Untuk diketahui, ya, kata para ulama kita rahimahumullah taala, ya, bahwasanya kematian itu bukanlah ketiadaan. Nah, ini bukanlah kesudahan. Ini yang kadang kita salah memahami. Kita mengatakan telah berpulang, ya, ke rahmatullah fulan, ya, atau telah kembali kepada peristirahatan yang terakhir si fulan. Jadi mereka menganggap kematian atau kuburan itu peristirahatan terakhir. Ini kesalahan yang besar. Ini kesalahan yang fatal. Kematian itu bukanlah kesudahan. Bukan kesudahan. Itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Entah itu kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk. Entah itu kehidupan yang membahagiakan atau kehidupan yang menyengsarakan. Entah itu taman dari taman surga, perjalanan kita maksudnya taman dari taman surga, atau lubang dari lubang neraka. Na'udzubillah. Karena kata ulama, al-maut laisa bi'adamin mahad. Kematian bukanlah ketiadaan yang mutlak dan bukanlah kepunahan, ya. Tapi apa makna dari kematian itu? Wa innama huwa inqita' ta'alluqi ar-ruhi bil badan. Jadi kematian itu adalah terputusnya kebergantungan ruh kepada badan. Artinya berpisahnya ruh dari badan, itulah kematian. Jadi bukan ketiadaan, bukan kesudahan. Dia sudah selesai, ya. Tidak ada lagi tanggung jawabnya, ya. Tidak. Kematian itu hanya perpindahan, ya. Terputusnya ruh dengan jasad, atau berpisahnya ruh dengan jasad, ya. Kemudian berpindahnya seseorang dari negeri ke negeri, dari negeri dunia ke negeri barzakh, ya. Jadi kematian itu berpindah dari kampung ke kampung, dari kampung dunia ke kampung barzakh, dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur. Dan ini adalah musibah yang paling besar. Kematian itu adalah musibah yang paling besar.
Kalau Anda kehilangan harta juga musibah, tapi tidak sebesar kematian. Anda kehilangan misalnya sesuatu yang berharga dalam hidup, jabatan misalnya, ya, kehilangan teman atau apa, itu musibah memang, tetapi tidak seberat kematian. Karena itu dikatakan huwa min a'zamil masaib, kematian adalah musibah yang paling besar. Waqad sammahu Allah Ta'ala musibatan, dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa kematian itu musibah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah 106, fa asabatkum musibatul maut, dan telah menimpa kalian musibah kematian. Jadi kematian disebut musibah, ya. Ikhwah yang dimuliakan Allah, tahukah kita ternyata ada musibah yang lebih besar dari kematian? Ya, kematian itu dikatakan musibah yang paling besar, tetapi ada musibah yang jauh lebih besar daripada kematian. Apa itu? Yaitu kelalaian untuk mempersiapkan kematian. Lalai mempersiapkan bekal kematian, itulah musibah yang lebih besar. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau melihat kematian, ya begitu sedih, begitu kita merasa begitu sengsara, begitu sulit, ya. Tetapi kita jarang mempersiapkan diri untuk menghadapi. Ya. Jadi lalai dari mempersiapkan kematian itu musibah yang lebih besar lagi. Kemudian berpaling dari Allah itu musibah yang jauh lebih besar lagi. Ya. Dan enggan bertafakur akan hakikat kehidupan itu musibah yang lebih besar lagi. Meninggalkan beramal untuk akhirat itu musibah yang lebih besar lagi. Ya. Dan cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, sebagai nasihat yang berharga bagi kita semuanya. Ya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis, ya, yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Lau annal bahaim ta'lamu minal maut ma ta'lamun ma akaltu minha samina." Andai saja al-bahaim, ya, hewan-hewan, binatang-binatang ternak itu mengetahui apa yang kalian ketahui wahai manusia, ya, artinya dengan akal kalian yang sempurna mengetahui tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang dunia, tentang akhirat, tentang azab, tentang balasan. Andaikan hewan-hewan, binatang-binatang yang kalian ternak itu mengetahui apa yang kalian ketahui, maka kalian tidak akan pernah memakan, ya, binatang yang gemuk. Kenapa? Karena takutnya binatang itu kepada Allah, maka dia tidak akan gemuk-gemuk, kata Nabi SAW. Tapi mereka tidak diberikan akal. Kalianlah yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirkanlah rasa takut kepada Allah dengan mempersiapkan bekal yang banyak. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kita sampaikan sebagai pembuka dari kajian kita dari kitab At-Tazkirah bi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah. Insyaallah kita lanjutkan pada subuh besok insyaallah sampai dengan selesainya kitab ini. Semoga ini menjadi pengingat kita, menjadi alarm agar kita selalu mempersiapkan bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa nafa'a bihadhihi al-ulum al-mu'minina wal muslimina jami'an. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.